Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat milenial, kenalin ada Sania Mutiara Putri Utama di sini. Sobat milenial bisa panggil aku Kiki. Nah, di sini juga ada Indah Mahmuda Kumaidi. Sobat milenial bisa panggil Indah. Kita berdua berasal dari SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Nah, gimana nih kabarnya sobat milenial? Nah, semoga sobat milenial di sini baik-baik aja ya dan semoga sehat selalu. Mungkin sobat milenial ada yang lagi kerja atau yang masih di luar atau yang hari ini masih ujian Wah, ya. iya bener banget. Dan Indah sendiri nih, Ini masih juga ujian nggak? masih ujian nih Kak Kiki. Wah, semoga tetap bisa jaga kesehatan juga ya, Kak ya. Iya, Jadi bener bisa banget. ngerjainnya fokus dan Hmm. lebih, jadi nggak ngawur gitu ya, Kak ya. Iya bener banget, apalagi sekarang masih musim hujan nih Kak. Bener banget. Makanya Jadi harus dingin, tetap fit iya, ya. bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah nih, Anda ya. Hmm. Indah sendiri udah sekolah di Muhammadiyah itu udah berapa lama sih kalau boleh tahu nih? Wah, mungkin sobat milenial juga kepo nih sama ceritanya Indah. Jadi Indah sendiri baru sekolah di Muhammadiyah tuh waktu SMA ini Kak Kiki. Jadi masih barusan masuk Iya, ini ya, Anda ya? barusan Masih banget. kelas dulu nih ya? Iya, sekarang juga masih kelas 10. Nah, jadi Indah tahu organisasi Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah itu ya baru SMA ini. Jadi masih pure, masih baru masuk di Muhammadiyah ya, Iya, Anda ya? banget nih di Muhammadiyah. Gitu. Terus gimana sih rasanya waktu masuk di Muhammadiyah ini gitu? Nah, menurut Bedanya Indah pendidikannya Iya. waktu Indah dalamin waktu dulu terus waktu masuk di Muhammadiyah itu gimana? Nah, kalau menurut Indah sendiri, Muhammadiyah ini punya sistem yang berbeda ya dari sekolah yang lain. Dan menurut Indah, Muhammadiyah ini lebih mengajarkan toleransi juga nih, bener banget. Bener. Mm-mm. Terus aku masih tahu nih Anda ya. Jadi Muhammadiyah itu punya salah satu amal usaha. Jadi di bidang pendidikan dan salah satu amal usaha di bidang pendidikannya ini adalah ya sekolah ini. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas juga ada yang besar disorot nih ya. Bagi salah satunya ada di Malang nih, Indah. Oh, Yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Ah, iya, gitu. jadi sekolah Muhammadiyah itu salah satu bentuk amal usaha dari Muhammadiyah. Bener ya, ya, Kak? jadi di bidang pendidikan. Sebenarnya banyak sih ya, kayak ada yang di bidang pendidikan, terus juga ada di bidang kesehatan. Nah, contohnya kalau yang di bidang kesehatannya itu juga ada rumah sakit ya. Rumah sakit. Dan Jadi sekarang yang baru di waktu pandemi ini ada Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Oh, itu gimana tuh, Keren banget. Dan itu didirikan 5 Maret 2020. Jadi awal-awal pandemi Muhammadiyah udah jadi inovasi waktu banget tuh, udah bener-bener adaptif maraknya banget. Iya, pandemi gitu ya. Pandemi banget, dan Muhammadiyah bener-bener langsung gercep. Dan Hebat MCCC banget, itu udah diakui sama Presiden Jokowi. Wah, keren banget ya Iya, Muhammadiyah. hebat banget. Iya. Nah, jadi ada nih salah satu rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Surabaya, namanya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi tahu nggak sih kan perbedaannya rumah sakitnya Muhammadiyah itu juga nama-namanya tuh ya, nama-nama Iya. kamarnya itu tuh beda-beda banget sama yang kayak rumah sakit pada umumnya. Oh, iya? Iya, Gimana, contohnya tuh gimana? kayak namanya tuh ada kayak Nyai Siti Walidah, Raudo. Jadi itu pakai nama-nama apa ya? Tokoh Muhammadiyah. Iya, bener gitu ya, banget Kak. gitu. Oh, iya. Jadi itu yang membedakan Muhammadiyah juga Gitu. Jadi ada sama- ciri khasnya. Bener ya, banget Kak. gitu. Terus dengar-dengar Muhammadiyah itu punya agenda tahunan gitu, Kak. Nah, bener Bisa banget. diceritain nih. Jadi untuk meningkatkannya kualitas sekolah dan mampu bersaing dengan sekolah lain, jadi Muhammadiyah itu mengadakan agenda rutin tahunan, yaitu Muhammadiyah Education Awards atau MEA Awards yang seperti sekarang kita ikutin Wah, ini. sekarang kita lagi ikutan MEA MEA Awards Awards 2020. Bener banget. Tapi tahun ini online. Apakah tahun kemarin online atau gimana sih, Kak? Nah, jadi Bisa untuk ceritain. tahun kemarin di 2019 itu alhamdulillah berjalan dengan sukses, dilaksanakan di UMM Dom Malang dan kampus Mamda Sidoarjo gitu. Jadi pasti kalau yang sekarang feelnya banget ada ya. special edition Oh, ya, karena special kan edition. bertepatan sama ini sih apa pandemi ya gitu. Nah, mungkin generasi milenial kayak kita ini sempat merasa kecewa dengan adanya pandemi ini. Padahal generasi milenial tuh nggak boleh sedih dan ngeluh ya, Iya, kan? bener banget. Karena kita harus tetap berinovasi dengan Benar. apapun yang terjadi gitu. Iya, apalagi kan sekarang kan zamannya canggih ya, Anda. Jadi Iya, bener mau banget. nanya apa, informasi apa pasti langsung Sekarang gercep. sudah tersedia banget ya. Iya, bener Gitu. banget. Wawasannya juga pasti Bener banyak ya. banget. Gagasan ide-ide barunya tuh juga pasti banyak gitu. Nah, selain semuanya sudah tersedia, kita tuh juga dituntut untuk mempunyai karakter yang baik juga nih, Kak. Nah, bener banget. Jadi Iya. karakter yang kita harus punya sebagai generasi milenial nih harus kita punya juga sebagai pedoman juga ya sebagai generasi milenial kayak
Apalagi dengar-dengar generasi milenial itu dibilang krisis moral, terus kurang sopan santun. Padahal di lain itu kita juga banyak kok yang bagus-bagus, kayak kita punya Iya, inovasi, itu banyak banget. Banyak Ya. teman-teman Indah pun banyak yang sekarang udah punya usaha yang padahal sebelumnya itu usaha-usaha yang buka toko itu biasanya orang-orang dewasa gak sih Kak? Iya, jadi Atau orang-orang bahkan besar. yang sekarang nih ya SMP itu udah kayak mulai merangkap buat mempunyai online shop Iya, gitu ya. benar. Jadi mereka tuh gimana caranya usaha buat dapetin cuan ya, alias Iya. uang ya gitu Bener ya. banget. Karena kan Jadi- sekarang juga ekonomi kan menurun gitu ya. Jadi gimana caranya? Oh, aku harus dapet gimana caranya aku harus dapet uang nih ya gitu. Dan itu membuktikan bahwa generasi milenial itu punya inovasi dan pikiran yang kreatif luas ya, luas Iya, banget luas pemikirannya. banget. Nah menurut Indah nih ya, kan ada tuh ya, misalnya ada orang atau temennya Indah gitu ya buka usaha, tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak nggak rame nih, terus kayak udah aku mau tutup aja kayak cepet. Jadi di putus tengah asa jalan ya, itu Kak. tiba-tiba tuh dia tuh kayak udahlah putus asa gitu, kayak nggak mau lanjutin usahanya gitu gara-gara sepi gitu. Menurut Indah gimana tuh kayak gitu? Wah, mungkin ini masih ke bawah hawa-hawa pandemi nih. Iya benar Mungkin banget. mereka tuh masih menjadikan pandemi ini sebagai halangan ya Kak. Iya, seharusnya Padahal- menjadikan tantangan. Nah, padahal sebenarnya pandemi ini jadi sebuah tantangan, Bener banget. apalagi buat generasi milenial Iya. kayak kita. Apalagi kan sekarang kan kalau kita mau jual-jualan, seharusnya kan wadah tempat kita buat jualan itu Udah kan luas ya. Kak. Kita bisa buka di online shop ataupun di e-commerce tertentu bener-bener. gitu ya. Jadi pelanggan itu kan pasti kan datangnya banyak gitu ya. Misalnya ada barang tertarik, wah ini bagus nih kayaknya, aku mau deh satu kayak beli gitu ya. Bener Jadi banget. mendatangkan pelanggan kayak gitu. Apalagi sekarang di 4.0 semua udah tersedia ya kan Kak. Iya, bener Untuk banget. buka usaha itu nggak perlu lagi lahan yang besar, Bener. harus punya toko, harus punya modal, udah Iya, udah bener. bukan alasan banget. Iya, nih, jadi kan, harus menjadikan tantangan generasi buat milenial. kita ya. Ya. Bener banget. Terus berarti kita kan harus punya selain wawasan, akal pikiran, dan rasa kemauan, kita kan juga nggak boleh selain putus asa harus nambah pengalaman ya Dea. Karena Iya, pengalaman itu kan pengalaman. penting banget buat kita Iya, ya. benar. Harus banyak-banyak di pengalaman gitu. Memang kata pepatah guru terbaik kita itu Pengalaman kita sendiri, Iya, bener gitu ya. banget. Tapi selain akal pikiran dan lain-lain tadi, kita sebagai generasi milenial itu juga butuh kepekaan nih, ningkatkan kepekaan. Ini kepekaan sama areknya bukan ya? Oh, bukan dong, ya, bukan, beda iya, ya. bukan. Beda ya sama milenial ya. Jadi maksudnya kepekaan di sini tuh kalau misalnya ada teman yang butuh bantuan, itu kita harusnya tanggap gitu loh, Bener, Kak. bener, Iya, bener. bener banget. Karena kita pasti udah cerdas banget buat main teknologi, udah gak usah ditanyain lagi ya, Kak. Iya, apalagi kita kan udah di revolusi 4.0 Iya, gitu udah ya. hatam Siapa banget sih yang nggak gitu. tahu Iya, gitu loh. bener banget. Nah, maka dari itu salah satu kurangnya generasi milenial tuh disikap nih. Iya, iya, gitu. bener. Jadi salah satunya kita harus meningkatkan rasa kepekaan dengan orang lain. Jadi istilahnya kita tuh lebih membaur ya, Iya, orang-orang ya. membaur. Karena ide gagasan muncul itu kan nggak hanya satu gitu ya. Kadang kita juga kayak misalnya kumpul sama temen, terus habis itu kayak nongkrong gitu ya istilahnya ya. Terus tiba-tiba ngomongin salah satu ide gagasan yang muncul, bisa nih dibuat ide kayak gitu bisa ya. bertukar pikiran karena setiap manusia Jadi nggak mesti negatif ya, iya, ya, setiap positif. manusia itu punya pikiran yang berbeda-beda dan itu kalau dikumpulin pasti jadi sesuatu yang luar biasa Iya, banget. bener banget. Apalagi kalau generasi milenial nggak nongkrong tuh kayak bukan generasi Bukan milenial, nggak bukan sih? milenial. Iya, bener banget. Jadi mungkin buat orang-orang yang berpikir kalau nongkrong tuh buat apa sih? Nah, buat apa? Ternyata ada fungsinya juga, jadi ada sisi positifnya Bener-bener. selain sisi negatifnya gitu ya. Mhm. Terus lanjut nih Anda ya, menurut Indah sih apa sih bedanya kita tuh generasi milenial gitu? Maksudnya orang kan mikir apa sih generasi milenial? Biasanya Iya, orang-orang iya. tua nih ya biasanya Mhm. apa sih generasi milenial gitu? Menurut Indah sendiri tuh Iya. apa sih? Ada arti khusus, ada kaidah khusus, apa gimana? Kalau menurut Indah sendiri, generasi milenial tuh ya perbedaan generasi dari, jadi setiap generasi itu kan dibatasi dengan umur-umur nih Kak. Nah, kalau menurut Indah sendiri, generasi milenial tuh yang dari tahun 2000-an nih, yang lahir tahun 2000-an dan yang sudah hidup di zaman teknologi yang sudah maju-maju. Itu Benar, menurut benar, Indah benar. generasi milenial. Tapi kalau Jadi- menurut Kak Kiki gimana nih? Jadi kalau menurut aku nih Anda, jadi kita kan emang dipacu
cuman dari umur sama tahun aja ya, Nek. Iya. Dari tahun 90 sampai tahun 2000, terus tahun 2000-an sampai tahun 2000-an ke bawah gitu. Jadi mungkin itu aja sih ya yang membedakan kali ya. Kita disebut dengan generasi milenial tuh ya, atau generasi Z. Iya, bener Paling banget. banyak sih orang kan nyebutnya generasi Z gitu Iya, ya. bener banget. Kayak gitu. Tapi kalau menurut Indah sendiri memang ada yang berbeda sih Kak. Hmm. Dari cara segi pikir kita, pola pikir kita itu beda banget dengan generasi yang zaman dulu. Iya, bener Karena banget. dulu kan bisa dibilang teknologi masih belum seberkembang dan sepesat sekarang kan. Dan sekarang Masih kita tradisional Iya, istilahnya. Sekarang kan udah kayak modern gitu. banget, canggih gitu. Nah, kalau kita hidup di generasi milenial ini kan semua serba ada, semua Udah sudah mau terpenuhi gitu. memadai ya istilahnya ya. Terus apa Iya. sih karakter apa nih ya yang harus kita punya gitu sebagai Generasi milenial, milenial generasi ya, seperti milenial. yang Indah bilang tadi, generasi milenial tuh udah pastinya cerdas nih ya Kak. Yang paling dibutuhin menurut Indah perasaan aja sih, ya perasaan kepekaan tadi nih Kak. Itu aja sih kalau dari Indah. Selebihnya generasi milenial pasti udah oke banget, udah cerdas, udah bisa tanggap dengan teknologi, udah keren banget sih. Berarti kan karakternya yang harus kita punya itu kan selain yang tadi Kak Indah bilang, terus akal pikiran juga. Nah, pendidikan itu kan juga pasti penting ya, Nek ya. Bener banget. Nah, terus perlu nggak sih kita tuh meningkatkan pendidikan kita? Jadi nggak misalnya orang kan kayak udah kuliah sampai sini aja gitu. Padahal kan wawasan sama ilmu itu kan panjang gitu ya, Nek. Wawasan tuh pasti kan banyak di mana-mana yang bisa kita dapatkan gitu loh, Nek. Bener banget. Kalau menurut Indah sih ilmu itu nggak ada batasannya Iya, ya benar, Kak. nggak Bener ada banget kan. batasannya. Apalagi kita generasi milenial dituntut untuk selalu berinovasi. Otomatis kita harus selalu belajar ya kan Kak. Jadi belajar nggak cuma di sekolah aja, tapi ya di luar sekolah pun kita tetap belajar. Sekalipun nongkrong nih ya, nongkrong itu kan juga kita belajar beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teman, berbaur, itu kan juga belajar. Kayak Benar-benar. Jadi banyak banget sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin satu-satu tentang kayak gitu tuh emang nggak bisa ya, Iya. karena freedom apa ya, luas gitu ya luas wawasannya. banget. Kayak Iya, gitu. pendidikan tuh kayak gitu. Nah, terus sekarang karena masa-masa pandemi dan sekarang teknologi udah maju banget, dulu itu kalau ikut lomba harus datang ke tempatnya, Nah, offline. susah banget. Apalagi kalau ngantri itu ya, misalnya kayak Iya, nomornya bener ngambil nomor itu tuh aduh panjang banget antrinya. Sekarang Iya, kan tapi kayak nggak sekarang perlu sudah ada gitu ya. Inovasi lomba-lomba itu sekarang online. Wow, itu bener-bener. keren banget. Waktu awal-awal Indah tahu ada lomba online tuh kayak, wah, sekarang ada loh lomba online. Jadi perubahan tuh bakalan terus maju banget. Iya, jadi Mm-mm. nggak kita nggak bisa stuck di situ aja ya, karena kan Bener perkembangan banget. semakin maju, revolusi juga semakin maju, dan yang seperti kita tahu Iya. juga kita di revolusi 4.0 kayak gitu. Nah, dan itu menandakan bahwa suatu masalah itu ya nggak cuma masalah itu aja, tapi kalau ada masalah pasti ada solusinya. Nah. Nah, jadi buat sobat milenial yang masih mau berprestasi, sekalipun ada pandemi kayak gini tuh bukan halangan lagi sih. Kalian Jadi udah bisa, tantangan ya, Nek. iya bener banget, tetap bisa berprestasi sekalipun ada halangan. Itu udah keren banget. bener banget. Mm-mm. Itu tadi sih ya, balik lagi kayak banyak banget yang disayangkan ya, misalnya kita udah buka usaha atau buka lapak gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan kayak sepi nih, jadi kayak rasa putus asa tuh udah Putus asa. duluan ketimbang kita tuh Iya. kayak mau maju tuh kayak nggak mau, udah putus asa aja gitu. Iya. Kayak emang banget disayangkan sekali gitu ya kesempatan sekarang ini gitu. Iya, padahal setiap manusia tuh memang pasti punya jatah gagal gitu loh, sobat milenial. Nah, lebih baik kita menghabiskan jatah gagal itu ya di waktu muda ini. Bener banget. Selalu mencoba, selalu berusaha. Kalau gagal ya berusaha Diulang lagi, iya, berusaha berusaha gitu. lagi. Jadi mending dibanyakin pengalaman ya, Dea. Apalagi kan perkembangan tahun pandemi kan seperti ini gitu ya. Jadi kita gimana caranya harus membentengi diri untuk masalah kayak investasi juga itu juga penting ya. Terus menjadi tulang punggung. Mungkin kita dipikir kalau orang cewek itu di rumah cuma masak kayak gitu-gitu doang ya. Padahal kita juga bisa kerja dan apalagi jadi tulang punggung juga gitu ya. Harus siap mental juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya usahanya sepi, bukan usahanya yang ditutup ya Kak, Iya. tapi bagaimana nyari solusi supaya supaya usaha itu rame bisa lagi, rame atau gitu ya. bisa Mencari pelanggan, kalau kayak bisa gitu. pelanggan yang nyari kita gitu Iya, ya. bener banget. Sama kayak para
sobat milenial tuh ada luka di jari, nggak mungkin dong tangannya yang dipotong. Nah, Ya kan, masa diobati. tangannya dipotong, pasti tangannya yang diobati, kayak gitu sobat milenial. Jadi nggak boleh patah semangat, harus selalu Bener banget. bekerja keras nih mumpung masih muda. Iya, karena usia-usia kita yang sekarang itu seharusnya bisa merangkai ya. Jadi gimana caranya kita tuh harus punya pengalaman, terus jadi bisa dijadikan kayak oh waktu dulu tuh aku kayak gini loh, susah Iya. jatuh bangunnya tuh kayak gini gitu loh. Iya, jangan menua tanpa cerita. Nah, Gitu, jadi bener banget. gimana caranya nanti kita tuh bisa nyeritain nih ke orang-orang sekeliling kita ataupun waktu kita nanti udah punya anak ya. Nah, iya nih, jadi seru banget jadi tuh. mama dulu tuh kayak gini loh waktu susah Iya. jatuh bangunnya waktu buka usaha kayak Iya. gitu. Bukan lagi ceritanya kalau ke sekolah itu naik turun Nah, lembah, lewat bener sungai. banget. Tapi waktu mama dulu itu berusaha waktu ada pandemi gini itu kan lebih menarik ya Bener kan banget. gitu. Bener banget. Jadi banyak banget yang orang tua itu kadang tuh bilang generasi milenial tuh terlalu kayak gini-gini. Jadi banyak sisi negatifnya ketimbang positifnya ya. Jadi negatif. saatnya untuk kita tuh tunjukkan ya ke semua orang kalau generasi milenial tuh nggak kayak gitu yang Iya sebenarnya. bener banget, generasi milenial itu punya sejuta pikiran kreatif, mungkin lebih dari sejuta ya kak. Lebih Iya lebih banyak out of the box banget. Bener. Apalagi generasi milenial Muhammadiyah, kita pasti kreatif. harus itu Iya, harus. itu. Nah iya. Nah dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget seputar milenial Muhammadiyah nih. Bener banget. Jadi apalagi nih ya harus kita gagas lagi nih ya supaya menjadi generasi milenial yang lebih baik nah. Mungkin kita hanya perlu untuk beradaptasi dengan keadaan aja sih dan gak pantang menyerah, itu penting banget. Karena informasi itu juga penting ya soal milenial. Bagi komunikasi itu juga penting nih. Terus selain itu toleransi nih dah. Aku Iya, lupa nih, bener. toleransi nih dah. Kan kadang tuh ya banyak banget mungkin sobat milenial yang masih sekolah atau yang lainnya gitu ya. Kadang tuh nggak ingat sama umur, terus guyonannya tuh kayak berlebihan gitu loh, nggak ingat kayak kayak aku nih ya, kayak kamu sama aku sama Indah nih ya. Aku kan kakak kelas nih ya, Indah kan masih adik kelas gitu. Kadang itu kalau bener-bener kayak klop Oh, itu tuh iya. kayak lupa umur kayak Iya, kadang kebangetan kurang sopan gitu ya, ya. Kak. Padahal kan Bener toleransi banget. itu juga penting dalam generasi milenial juga, karena banyak banget yang orang tuh ngelupain toleransi juga. Nah itu jadi catatan penting buat generasi milenial untuk tetap jaga sopan santun. Bener banget. Wah kayaknya itu udah banyak banget ya kak yang Iya, udah kita sampaikan. bener banget. Terima Udah kasih ngomong banyak ya tadi ya. Terima kasih buat semua sobat milenial yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat sobat milenial yang di rumah ataupun yang dimanapun yang lagi lihat video ini. Nah, jadi kita ada sedikit pesan-pesan nih, kak Kiki dulu nih. Jadi ingat ya pesan, apalagi yang sekolah di Muhammadiyah pasti ingat pesan ini. Hidup-hiduplah di Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, buat sobat milenial semua, tetap aktif, kreatif, dan inovatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.